Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Jika Yesus hidup pada zaman sekarang, siapakah yang akan menjadi pengikutnya? Apakah Anda berani menjadi pengikutnya? Saudaraku yang terkasih, sementara kita membaca kisah kehidupan Yesus, pikirkan hal ini. Siapakah yang merasa nyaman tinggal di dekat Yesus? Gaya hidupnya tidak bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Yahudi pada masa itu. Di tempat asalnya, Nazaret, Yesus tidak dihormati, mereka menolak Dia. Demikianlah berita Injil Markus. Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Saudaraku yang terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus terlalu duniawi, melanggar hukum agama dan adat istiadat nenek moyang. Demikianlah berita Injil Matius. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Saudaraku yang terkasih, orang muda yang kaya, seorang yang taat beragama, tidak berani menjadi pengikutnya. Ia meninggalkan Yesus dengan perasaan sedih dan kecewa. Demikianlah berita Injil Markus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang terkasih, Nikodemus seorang Farisi, orang yang berpandangan terbuka, tetapi ia berpikir lebih baik menemui Yesus di malam hari. Ia tidak mau orang-orang melihatnya berdua dengan Yesus. Demikianlah berita Injil Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Saudaraku yang terkasih, lalu siapakah yang menyambut Yesus dan berani menjadi pengikutnya? Hanya orang-orang tersisih yang merasa nyaman di dekatnya. Sedangkan masyarakat kelas atas yang terhormat, yang percaya kepadanya, tidak berani mengambil risiko menjadi pengikutnya. Demikianlah berita Injil Yohanes. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudaraku yang terkasih, hanya orang-orang terbuang yang menanggapi Yesus dan merasa nyaman berada di dekatnya. Ya, kelompok orang-orang aneh seperti para pemungut cukai yang dibenci semua orang, orang yang kerasukan roh jahat, seorang wanita tunasusila, dan orang-orang yang dipandang berdosa oleh masyarakat yang mau menjadi pengikutnya. Demikianlah berita Injil Markus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu,
banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Saudaraku yang terkasih, menjadi murid Kristus perlu komitmen dan keberanian untuk mengemban tugas dan tanggung jawab besar, menanggung risiko dan tantangan berat dengan kemungkinan mengalami berbagai macam penderitaan, seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus demikian. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda sungguh-sungguh berani menjadi pengikutnya? Aku mengikut Kristus bukan karena aku mampu memenuhi kriteria yang Dia tentukan, tetapi karena Dia menerima aku apa adanya. Aku menjadi murid-Nya karena anugerah dan kasih Kristus yang tiada batasnya. Amin.